ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ya, ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong?
Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi SAW adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan, ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب